Karena saya tuh tidak suka kerja di kantor. Bapak Suharman itu teman saya waktu mengajar di Taman Siswa di sana. Karena dalam mengajar itu selalu ada api dalam kita. Ya, saya dilahirkan tanggal 24 Februari tahun 1963. Ya, saya mempunyai rasi Pisces. Kalau menurut orang Tionghoa itu rasi saya atau sio saya ada di kelinci. Tahun ini adalah tahun kelinci air ya. Kapan kira-kiranya Bu Gus itu mulai memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru? Kalau cita-cita itu menurut saya bukan cita-cita, tetapi itu adalah suatu kesenangan, yaitu ketika saya masuk sekolah TK. Di situ saya diajarkan oleh guru-guru TK saya, lalu saya tertarik gitu. Waktu saya TK biasa-biasa saja sih. Kemudian pada waktu saya naik ke kelas 1 itu ada sedikit masalah. Waktu itu saya melihat anak-anak yang seusia dengan saya itu masih di TKB. Tapi saya itu sudah kelas 1, jadi suruh melompat gitu. Dan orang tua saya tidak bercerita pada saya. Tahu-tahu loh, kok saya harus berpisah dengan mereka, saya harus di sini gitu. Dan waktu itu kan diajari membaca ya. Saya mendengarkan teman-teman itu membaca, ada yang membaca, yang juara itu membacanya itu keras, lantang, bagus gitu ya. Saya tuh ya bisa membaca itu dalam hati tapi gitu. Tapi kalau disuruh kasih giliran membaca, saya nggak bisa membaca, saya nggak mau membaca. Jadi tidak ada satu keberanian gitu. Nah pada suatu ketika entah dari mana gitu, saya punya dari rumah itu suatu bekal, nanti kalau aku disuruh membaca, aku akan seperti itu ya, seperti temanku yang itu. Begitu saya membaca, teman saya kaget, gurunya kaget karena saya bisa membaca dengan tegas dan lantang gitu. Terus kami memasuki pindah sekolah, yaitu waktu itu di sekolah Karangturi. Saya pindah kelas 3 gitu. Kelas 3 itu saya mulai agak malas-malasan. Kalau dikasih tugas itu, saya enggak kerjakan gitu. Ya karena saya enggak suka berhitung gitu. Enggak suka berhitung. Jadi PR-nya enggak dikerjakan. Nah, kalau dulu kan disuruh ngerjakan di luar gitu. Saya langganan tiap hari di luar kalau pas berhitung gitu. Nah sampai suatu ketika teman saya yang sebangku tuh menasehati saya, kamu itu orang tuamu mencari uang buat kamu, mbok ya kamu tuh belajar gitu atau membuat itu. Terus dari situ tuh saya mulai bangkit gitu ya, pas saya bangkit lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tidak ada masalah. Jadi waktu itu teman-teman itu kalau ulangan itu entah sejarah entah apa begitu ya, itu datang ke sekolah, kan sekolah saya siang, jadi saya datang agak awal gitu, terus sama teman-teman di sekolah, teman-teman itu belajar. Saya tuh enggak ada persiapan apa-apa, enggak ada belajar dan enggak gitu. Saya cuma nonton mereka tuh belajar gitu. Ini apa jawabnya, ini apa gitu. Terus kan masuk gitu. Udah ulangan. Udah ulangan gitu. Kamu dapat berapa? 8. Kamu 6. Nah kamu 10. Jadi istilahnya apa? Untung saya kan itu, lebih untungan saya. Saya tidak tahu kalau itu namanya gaya belajar mendengarkan waktu itu. Nah lalu berikutnya kayak SMP tidak ada permasalahan, SMA. Ketika SMA
saya ditinggal sama teman-teman saya masuk ke IPA. Saya masuk ke IPS. Jadi sampai akhir dari SMA saya bisa menduduki ranking 1. Bu Kris melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi mana itu? Pertama-tama saya di Akaba, Itu mana itu? di Untak gitu dulu. Ya, ketika saya lulus saya bingung karena saya tuh tidak suka kerja di kantor begitu, kantoran. Saya dari dulu kan memang lebih suka mengajar begitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada seorang dosen saya yang mau sekolah lagi, saya diminta untuk menggantikan dia mengajar di sebuah sekolah di Taman Siswaji Jalan Citarum belakang Panti Wilasa itu. Saya menggantikan di sana. Saya 13 tahun. Salah satu teman saya adalah Bapak Suharman itu. Ya, Bapak Suharman itu teman saya waktu mengajar di Taman Siswa di sana. Kemudian tahun 97 saya diajak oleh Pak Budi Prayitno untuk mengajar di SMA Negeri 5 Semarang. Selama Bu Kris mengajar sebelum di SMA 5 atau bahkan sampai saat ini di SMA Negeri 5 Semarang itu pernah sedikit merasakan kegagalan atau tidak Bu Kris dalam melakukan proses pembelajaran pada anak-anak? Bagi saya itu sebuah kata yang jauh karena dalam mengajar itu selalu ada api dalam kita. Kalau boleh saya cerita ya, itu saya mengetahui bahwa setiap manusia itu mendapatkan karunia dari Tuhan. Setiap orang paling sedikit satu itu. Dan yang saya ketahui waktu itu bahwa karunia saya adalah mengajar gitu. Sehingga kalau saya mengajar begitu ya, itu seolah-olah ada suatu aura yang ditarik keluar dari dalam diri saya, sehingga kalau habis ngajar itu capek loh itu, karena seperti orang yang tenaganya disedot gitu. Iya begitu. Mungkin itu yang menjadi spirit buat Bu Kris kita memberikan. Betul. Jadi seorang guru itu bisa jadi guru-gurunan dan guru yang punya karunia benar-benar mengajar gitu. Memang panggilan dari hati. Panggilan itu. Betul. Nah, lalu Bu Kris, hal apa saja yang mungkin membuat Bu Kris itu benar-benar bangga bisa menjalani hidup dari Bu Kris kecil sampai sekarang? Karena kita menjadi orang, kalau dalam bahasa Jawa itu urip iku kudu urup. Ya, artinya hidup itu harus memberi manfaat itu. Nah, itulah yang saya percayai, prinsip yang saya percayai dalam hidup itu. Artinya begini, apa yang saya kerjakan itu menghasilkan efek samping yang bisa membawa diri saya kemana-mana. Contohnya gitu. Ketika saya memberikan pembelajaran ke murid, saya browsing. Oleh sebab itu saya juga mohon maaf kepada teman-teman kalau saya itu jarang bergaul. Ya, artinya ketika ada waktu luang, kalau benar-benar tidak luang, saya akan pergunakan untuk browsing di internet, cari bahan, cari untuk pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu saya kumpulkan, saya jadikan sebuah buku. Dan dari buku itu saya bisa membuat orang lain itu pandai, saya bisa membuat guru lain juga mengerti, dan manfaatnya bagi saya juga ada gitu. Ya. Manfaatnya adalah poin dan koin. Ya. Benar-benar bisa manajemen waktu dengan baik. Iya, betul.
Lalu impian yang ingin Bu Kris tunjukkan selama menjadi seorang pendidik itu kira-kira bagaimana? Impian ya. Impiannya yaitu bisa membagikan ilmu yang saya dapat itu kepada guru-guru lain, bahkan juga guru-guru yang ada di Indonesia ini ya, terutama mereka-mereka yang ada di pedalaman-pedalaman bagaimana. Itu yang ingin saya pelajari lebih banyak itu. Nah, kemudian Kris sudah hampir separuh perjalanan hidupnya itu dihabiskan untuk mengajar anak D itu ya. Suka dukanya menjadi guru itu bagaimana? Dan bagaimana cara mengatasi ketika ada sesuatu problem antara guru dengan guru ataupun sebagainya? Kalau bilang problem itu kok hampir tidak ada, zero. Ya, zero gitu. Kalau ada pun tidak terlalu gitu. Tetapi kesukaan dari menjadi guru terhadap anak-anak itu adalah mengembangkan ilmu. Dengan mengajar, saya mendapatkan 2 kali lipat pemahaman ketika daripada orang yang belajar begitu. Nah, kemudian saya paling suka ketika anak-anak itu kembali ke saya dan mengatakan, "Bu, sekarang saya sudah jadi ini, Bu. Sekarang saya tahu, saya sangat terinspirasi dengan cerita-cerita Ibu waktu di kelas dan sebagainya begitu." Saya sendiri sebagai seorang pendidik memiliki seseorang juga yang bisa menginspirasi dalam hidupnya Bu Kris atau tidak begitu? Mungkin bisa diceritakan. Ada banyak juga. Yang pertama itu adalah Ibu Parianti. Siapa itu? Guru senior kita yang ada di SMA 5, guru bahasa Inggris saya. Itu pada tahun, saya kenalan dengan dia pada tahun 1985, saya belum di SMA 5. Kemudian sampai dengan tahun 1995, tahun 1995, 1996, 1997, sampai dia pensiun itu. Dia mengajarkan kepada saya bagaimana menulis buku. Dia mengajak saya untuk menulis buku, baik di MGMP, di Yudhistira, bahkan di Balai Pustaka waktu itu. Nah, iya, sampai saya sekarang menjadi salah satu penulis di Erlangga. Itu tidak lepas daripada beliau. Ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Purwandi. Ya, Bapak Purwandi itu sangat menginspirasi saya di dalam pembelajaran gitu. Bagaimana dia mengajarkan kepada saya, mengajar itu harus ada pendahuluannya. Zaman dulu kan belum begitu populer ya namanya pertanyaan pemantik. Nah, itu atau dulu opening question itu belum ada. Nah, itu beliau mengajarkan kepada saya seperti itu. Oh, begitu. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Titi Priyatiningsih ya. Kalau beliau itu banyak sekali menularkan kepada saya ilmu-ilmunya ya, dari keguruan. Lalu yang terakhir dan tidak boleh dilupakan adalah suami saya sendiri, yang beliau adalah seorang penulis di media informasi Kota Semarang gitu, dan dia dulunya adalah wartawan Suara Merdeka Kota Semarang. Dengar-dengar Bu Kris selama di SMA Negeri 5 Semarang itu sering melakukan yang namanya menjadi seorang pendidik di luar negeri ini, Pak Kris. Oh ya. Mungkin itu bisa diceritakan
bagaimana prosesnya itu bisa terjadi? Oh ya, adalah Ibu Titi yang selalu mengajak saya untuk berinovasi. Pada mulanya saya tidak begitu optimis ya, kok bisa mengajak anak-anak di SMA 5. Tetapi ternyata dari situ saya itu kaget. Ternyata anak-anak SMA 5 itu bisa juga ya diajak untuk studi banding ya, studi banding di negara-negara lain, sehingga waktu itu saya bisa diajak turut membimbing anak-anak menuju ke Jerman dan ke Jepang. Kemudian satu hari ada Yayasan Bridge ya. Yayasan Bridge itu waktu itu saya melihat di TV yang dikelola oleh Kik Andy. Ya, didatangkan seorang guru yang difasilitasi oleh Yayasan Bridge Foundation dari Australia, mengajar di Australia. Saya bilang begini, alangkah enaknya kalau saya itu bisa seperti dia ke sana gitu. Nggak taunya Yayasan Bridge itu datang ke SMA 5 waktu itu lewat Bu Titi, sehingga saya dan satunya yaitu Bu Tri Lestari itu akhirnya melalui tes itu jadi ikut ya. Jadi kami mengajar di sana selama 1 bulan, itu 1 bulan mengajar anak-anak di Australia. Itu di luar jangkauan pikiran saya ya. Jadi yang tidak pernah masuk dalam pikiran saya untuk mengajar anak-anak bule SMA juga, di SMA dan SMP di waktu itu daerah apa ya namanya, Sydney, sekitar Sydney, maju ke masih jauh lagi di pinggiran itu. Lalu dari waktu yang sangat singkat 1 bulan itu, pengalaman yang paling berkesan ketika mengajar anak-anak luar negeri itu bagaimana, jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia? Yang paling saya sukai adalah ketika saya mengajarkan bahasa Inggris ya, tetapi memakai tema-tema itu kebudayaan dari Indonesia, misalnya lewat dongeng ya, folklore, folktale dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu ketika mereka meminta saya untuk mengajari anak-anak itu memasak masakan Indonesia. Saya mengajari mereka membuat sate ayam, tapi tanpa bumbu kacang ya, karena di sana dilarang itu sate ayam. Sate ayamnya itu jadi saya kreasi sendiri. Sate ayam bumbunya madu dan kecap, gitu. Madu dan kecap gitu. Kemudian mereka bilang clear soup ya, sayur bening gitu ya, sama kolak waloh gitu. Nah, mereka saya ajari gitu, dan mereka senang sekali yang sate itu ya. Ketika anak-anak itu pertama kali mencicipi masakan Indonesia, apa yang mereka katakan waktu itu? Enak sekali, dan salah satu dari mereka namanya tuh Riz gitu. Dia berkata pada saya, kalau di sana itu manggilnya guru itu tanpa mem atau ibu atau apa gitu ya, dia langsung berkata Grace, karena di sana tuh umum tanpa sapaan ya. Itu berkata Grace, suatu hari saya akan datang ke Bali dan saya akan belajar bagaimana membuat masakan Indonesia, dan saya akan buka masakan Indonesia di kotanya dia gitu. Ide bisnisnya keluar. Iya, ide bisnisnya keluar. Iya, betul. Iya. Nah, ini Bu Grace, pesan dari Bu Grace untuk guru-guru yang ada di SMA 5 ataupun seluruh guru yang ada di Indonesia itu kira-kira apa yang akan disampaikan?
pesan yang akan disampaikan yaitu bahwa yang pertama tuh ya itu tadi prinsip saya urip iku kudu urup gitu ya. Jangan lelah untuk berinovasi. Yang kedua adalah kita ini harus seperti seekor tikus yang mencari jalan untuk keluar gitu. Seekor tikus artinya gini kan, seekor tikus kalau mau jalan situ nggak ada, dia cari jalan yang lain, Demikian juga ketika kita itu ketika ingin berinovasi tapi tidak tahu kepada siapa, kita itu bisa belajar dari mana saja gitu. Tanya, jangan malu untuk bertanya. Bahkan saya itu IT itu ya, dulu itu sering saya tanya sama siswa, Mas, kalau saya mau motong gini nih caranya gimana gitu. Oh gini bu, saya bisa akhirnya. Ya lewat tanya-tanya begitu. Yang saya tidak peduli, saya tanya sama murid juga. Pokoknya dia pinter gitu, bisa. Ya, ilmunya apa? Itu kan jalan tikus juga toh. Nah, banyak jalan-jalan tikus itu di sekeliling kita itu. Terus yang ketiga itu jangan mengenakan standar ganda. Standar ganda dalam mengajar siswa. Standar ganda itu maksudnya begini. Ketika kita bilang pada siswa bilang itu, kamu seyogianya tidak telat. Kalau telat begini gitu. Tapi ketika kita terlambat, kok kita tidak minta maaf kepada siswa, nah itu saya tidak mau. Saya ketika saya terlambat, saya tetap meminta maaf. Saya tadi terlambat karena ini. Saya menerapkan itu kepada siswa kok. Kenapa saya terlambat, saya tidak terapkan pada diri saya sendiri. Nah, itu adalah satu integritas. Lalu pesan untuk anak-anak itu bagaimana bisa termotivasi ya. Sekarang ini kan dunia internet itu dibuka seluas-luasnya. Di sana akan banyak inovasi-inovasi. Saya pun juga begitu. Kalau waktu saya masuk dulu ke sini itu sumber-sumber pengajaran itu masih terbatas ya. Sehingga kalau pas saya ke luar negeri sampai sekarang itu saya sudah keliling 40 negara, Habib gitu. Nah, kalau ke luar negeri itu saya selalu cari buku gitu. Nah, buku-buku itu yang menjadi sumber-sumber. Nah, untuk anak-anak sendiri jangan berputus asa karena Anda adalah orang yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Anda adalah keluarga yang terlahir dari orang yang broken home, terlahir dari orang yang artinya tidak dipandang dalam masyarakat, tidak dipandang dalam pergaulan dengan teman-teman. Tetapi yang penting kita ini harus selalu mencoba dan mencari sumber-sumber yang akan dapat menginspirasi kita. Tidak usah jauh-jauh. Sumber itu ada di sini, di situ, di samping Anda, di belakang Anda. Banyak kok sumber itu. Prestasi yang sudah diraih selama menjadi seorang pendidik itu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Tahun 2012 itu saya tiba-tiba saja disuruh oleh Pak Waino, kepala sekolah saya itu untuk ikut guru prestasi. Lah saya itu nggak tahu apa-apa tau Mas. Lah kok ujuk-ujuk tuh mak berduduk gitu ya. Tiba-tiba itu saya disuruh ikut guru prestasi. Nggak ada orang loh yang saya tanya itu bagaimana. Jadi saya itu kayak kelinci percobaan gitu. Tapi gimana ya Mas, kok bisa meraih
istilahnya peringkat kedua, bukan juara kedua ya, tapi peringkat kedua gitu loh. Itu udah di luar akal nalar saya begitu ya. Terus kemudian ketika tahun depannya ada guru-guru yang disuruh, mereka malah tanya kepada saya. Nah, terus waktu Bu Titi di SMA Negeri 5, saya disuruh maju lagi gitu. Ya saya maju lagi gitu ya, istilahnya nurut gitu. Ya tetap dapat peringkat kedua gitu. Terus OGN, Olimpiade Guru, saya tuh selalu orang bilang dijokke gitu loh Pak. Apa tuh bahasa Indonesianya? Diajukan sebagai calon atau kandidat? Diajukan, tapi itu kayak ya sudah nggak ada, harus yang lain kamu gitu. Ya, itu juga begitu sama ketua MGMP, saya ikut yang OGN gitu. Ya saya juga dapat peringkat begitu. Walaupun tidak nomor 1 gitu. Ya gitulah hasilnya. Setidaknya lebih dari satu prestasi dari Inggris yang dapat disematkan bersama Negeri Semarang ini. Betul. Agar bisa menjadi motivasi ataupun harapan bagi Bapak Ibu guru yang lainnya yang ada di Semarang. Saya merasa sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk mengajar di SMA Negeri 5. Ya, waktu tahun 97 saya masuk di sini sebagai GTT. Kemudian 10 tahun kemudian saya menjadi pegawai negeri. Sekarang nanti bulan Maret ya, tanggal 1 saya mendapatkan SK Purna Tugas. Saya kembali lagi menjadi GTT lagi. Saling menikmati. Ya. Terima kasih atas waktunya. Satu kata mutiara dari Bu Kris untuk kita semua biar lebih termotivasi. Ya itu tadi. Urip kudu urip. Oke.